Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'u wa walah wa sallim tasliman katsiran katsira adada khalqihi ta'ala wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqqihna wa faqih ahlana wa ahbabana wa jami'al muslimin muslimat bi rahmatika arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin irhamna bi rahmatikal wasi'ah wa afina wa'fu anna wa ala ta'atika wa syukrika inna. Di siang hari yang berbahagia ini kita membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Allah pertemukan lagi kita dalam pertemuan mingguan program bersama Pusat Bahasa Kolej Universiti Perguruan Agama Sri Begawan Kupu SB dalam agenda doa-doa dalam Al-Quran. Kita masih membicarakan tajuk yang disorot minggu lalu tentang ayat doa ataupun ayat yang berkenaan dengan doa yang patut diketahui oleh setiap orang mukmin, karena orang mukmin wajib berdoa. Allah marah kalau orang itu tidak berdoa. Allah suka kalau si hambanya berdoa. Sebut dalam hadis ya, Allah marah kalau orang itu malas berdoa ataupun tidak berdoa. Jadi bagi yang rajin berdoa perlu tahu ayat ini, ayat 186 ya, ayat 186 surah Al-Baqarah halaman 28. Kalau yang buka mushaf, digalakkan kita pegang mushaf sebenarnya ya. Jadi kita macam bertadabbur, bertadarus juga, membincangkan kitabullah. Ayat 186 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i iza da'an. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Sadaqallahul azim. Allahumma ja'alna minar rasyidin. Allahumma ja'alna minar rasyidin. Allahumma ja'alna minar rasyidin. Baik. Ayat ini menjawab pertanyaan sahabat zaman dulu. Ada yang bertanya kepada Rasulullah, adakah Allah itu jauh ataupun dekat? Macam mana nak meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah. Lalu datanglah ayat ini. Kalau hambaku bertanya kepadamu tentang zatku, kata Allah, wa iza sa'alaka ibadi anni, kalau hambaku bertanya kepadamu tentang zatku, jauh atau dekatnya zatku ini kepada mereka, fa inni qarib, katanya. Allah itu sangat dekat. Malah ujibu da'watad da'i. Allah mengijabah doa orang yang berdoa. Iza da'ani, apabila mereka berdoa. Dalam ayat ini, ayat 186 surat Al-Baqarah, Allah berjanji akan mengijabah doa orang yang berdoa. Jadi minggu lepas kita sudah bincang tentang adab-adab berdoa, etika berdoa. Antara lain apa? Antara lain sepatutnya bagi orang yang ingin doanya diijabah, dia akan mendoakan orang lain. Bukan diri sendiri yang didoakan. Kalau kita ingin keampunan dosa, minta keampunan untuk orang lain. Kalau kita ingin disenangkan urusan, minta agar urusan orang lain dimudahkan Allah. Kalau kita ingin meminta terselamat daripada bala wabak COVID-19, doakan orang lain.
jangan doakan diri saja. Minggu lepas kita ada sebut hadis Sahih Muslim yang mengatakan, man da'a li akhihi bi zahril ghaib qala al malak al muwakkal bih amin amin walaka bimisil. Siapa yang mendoakan orang lain tanpa diketahuinya, tapi malaikat yang menjaga orang itu tahu. Nah, jangan lupa tuh ya. Jangan lupa. Ini basic nih, basic dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa setiap orang itu ada malaikat. Kalau kita mendoakan orang itu, malaikat yang incas menjaga doa orang itu dengar doa kita. Orang yang didoakan mungkin tidak dengar doa kita, tapi malaikat tahu. Malah mengaminkan doa tadi dan menguatkan lagi, amin. Ya Allah, kabulkanlah doa orang ini. Walaka bimisil, doamu juga akan dipenuhi seperti yang engkau katakan, doakan kepada saudaramu. Jadi sepatutnya adab berdoa ini kita budayakan ya. Kita jadikan amalan harian agar kita selamat. Doakan orang lain, nanti doa kita diaminkan malaikat. Alangkah perlunya kita menerapkan adab berdoa ini di saat-saat genting seperti sekarang agar kita semua selamat. Doa berjamaah, ya betul, kita berdoa berjamaah beramai-ramai. Kita doa tolak bala, itu memang disuruh. Tapi yang dijamin di dalam hadis Sahih Muslim, subhanallah, yang dijamin akan diijabah Allah doa orang kepada saudaranya, kepada temannya, kepada gurunya, kepada muridnya, kepada pemimpinnya, kepada rakyatnya, kepada bawahannya, atasannya, siapa saja orangnya. Bila orang itu mendoa orang lain tanpa diketahuinya, doanya akan diaminkan malaikat. Subhanallah. Jadi Quran tadi perlu dihuraikan dengan hadis. Ini kita artinya mentafsirkan Quran dengan hadis sahih. Itu satu ya. Mudah-mudahan sudah jelaslah kedudukannya. Perlunya kita mendoakan orang lain tanpa diketahuinya. Alangkah baiknya kalau suami selalu mendoakan istrinya, istri selalu mendoakan suaminya tanpa diketahui. Mungkin dia sama-sama berada di tempat tidur. Mungkin yang satu sudah tidur, yang satu belum tidur, ataupun sama-sama belum tidur. Lalu sama-sama mendoakan. Subhanallah. Di atas sajadah mendoakan, di atas tempat tidur mendoakan, di ruang makan mendoakan. Subhanallah. Kalau time boleh ke masjid, di masjid mendoakan orang yang di rumah, orang yang di rumah mendoakan orang yang di masjid. Sangat penting kita budayakan doa ini ya. Banyak yang lost dalam kehidupan kita karena tidak menerapkan sunnah Nabi yang mulia ini. Sadaqah Rasulullah SAW fi maqal. Yang kedua, ada ayat dalam suratul Namal. Ini juga perlu diketahui oleh orang yang banyak berdoa. Subhanallah. Jadi ayat 186 suratul Baqarah perlu dikaitkan dengan ayat 62 suratul Namal. Kalau bagi yang buka Quran, halaman 382 suratul Namal. Di sana ada ayat penting tentang doa yang luar biasa pengaruhnya dalam mengkabulkan doa, dalam ijabah. Ayatnya tentang ayat ijabah juga. Kalau dalam surah Baqarah tadi, ujibu da'watad da'i, katanya Allah tuh mengijabah doa orang yang berdoa. Kalau dalam surah Namal pula, ammay yujibul mutarra iza da'a. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Amman yujibul mutarra iza da'a wa yakshifus su' wa yaj'alukum khulafa'al ard a ilahum ma'allah qalilan ma tadhakkarun. Ini di antara ayat doa yang perlu diketahui oleh orang yang berdoa. Kalau tidak, rugi dia.
Macam tadi, mendoakan orang lain. Kalau dia tidak mendoakan orang lain, mendoakan diri saja, rugi dia. Ini pun rugi. Orang yang berdoa tak tahu ayat 62 surat An-Naml, dikhawatiri dia rugi. Apa maksud ayat ni? Apa maksud ayat ni? Ayat 62 surat An-Naml, di antara ada berdoa, kita berdoa seakan-akan kita tuh hamba yang terdesak. Al-muttarru. Al-muttarru amman yujibul muttar. Maksud yang mudahnya ayat ini, Allah itu akan mengijabah doa orang yang terdesak. Ingin doa diijabah Allah, satu tadi doakan orang lain, yang kedua berdoalah seperti orang yang terdesak. Subhanallah. Ada cerita banyak dinukil ulama tentang maksud ayat ini. Kalau kita buka tafsir Ibnu Katsir, ada di sana kisah orang saleh yang dimuat oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya semasa mentafsirkan ayat 62 surat An-Naml. Nah, diangkat sekarang ada satu buku sepatutnya ada dimiliki oleh setiap rumah umat Islam ya. Apa tajuknya? Ihfazillah yahfazka. Tajuk Arab. Tajuk Melayunya, jagalah Allah, Allah menjagamu. Pengarangnya siapa? Dr. Ain Al-Qarni, hafizahullah. Pengarang buku La Tahzan. Dua buku ini perlu ada di rumah. Buku La Tahzan perlu ada di rumah. Buku Ihfazillah yahfazka juga perlu ada di rumah. Ini kembarnya. Boleh dikatakan kembar buku La Tahzan, Don't Be Sad. Kembarnya Ihfazillah yahfazka. Di sana dalam menerangkan ayat surat An-Naml ini, Dr. Ain Al-Qarni mengemukakan kisah saleh zaman dulu. Dan buku ini sudah ada bahasa Melayunya ya. Ada bahasa Inggrisnya, ada bahasa Melayunya. Yang originalnya Arab lah ya. Nah, bahasa Arab. Tajuk Melayunya apa? Jagalah Allah, Allah menjagamu. Tengok di Google ada tuh. Jagalah Allah, Allah menjagamu. Artinya apa? Kalau kita ingin dijaga Allah, inilah bukunya. Semua orang ingin dijaga Allah. Kalau dia tidak ingin dijaga Allah berarti tidak betul. Jadi dalam buku itu dikisahkan orang saleh yang kerjanya tijarah, bisnis, naik kendaraan. Pendek ceritanya, di tengah jalan dia dihadang oleh seseorang yang kononnya orang ini susah ingin minta tolong. Tolonglah saya ingin menumpang kendaraan Anda. Saya tidak ada kendaraan, saya tidak ada duit, saya ini orang susah. Saya ingin naik menumpang di atas kendaraan Anda, tidak jauh dari sini ke sana saja. Tidak jauh. Orang ini kasihan, dia orang saleh, dibawanya lah orang itu. Sebenarnya orang ini orang jahat, tapi dia senyum. Orangnya senyum, hatinya hati singa. Mukanya senyum, hatinya hati harimau. Subhanallah. Sampai di tempat yang dia target, saya turun di sini katanya. Sesudah turun, dikeluarkannya senjatanya, dia ancamnya orang itu mau dibunuh. Wallahi la aqtulannak. Kalau bahasa Melayunya, nyawa atau harta. Serahkan harta Anda, kalau tidak nyawa Anda melayang. Itu kira-kira maksudnya. Kalau bahasa Arabnya, wallahi la aqtulannak. Demi Allah, nyawa Anda akan melayang. Orang tadi terkejut. Saya tadi ikhlas naik menolong awak. Kalau saya dibunuh, anak-anak saya kecil di rumah, nanti mereka akan mati kelaparan. Keluarga saya siapa yang akan mengurusnya? Wallahi laqtulannak. Demi Allah, nyawa atau harta. Tidak boleh runding lagi. Nampak sama orang ini orang jahat rupanya. Kata orang Melayu, musang berbulu ayam. Dia bergaul dengan ayam, tapi dia musang, dia makan ayam. Melayu ini hebat ya. Apa katanya? Musang berbulu ayam. Subhanallah. Kalau tak paham nanti boleh cari di Google apa maksud musang berbulu ayam. Lantas orang saleh minta maaflah, kalau boleh saya mau sholat 2 rakaat. Oke, sholat, tapi jangan lama-lama ya. Sholatlah orang tua Allahu Akbar. Sesudah baca Fatihah dia ingat satu ayat saja. Ayat surat An-Naml 62. Amman yujibul mutarra idza da'ah. Amman yujibul mutarra idza da'ah.
Amman yujibul mutarra iza da'ah. Ayat itu diulang-ulangnya. Ini salah satu kaidah membaca Quran. Ayat itu diulang-ulang sampai lekat di hati, singgah di hati maksudnya. Sampai hatinya berinteraksi dengan ayat itu. Walaupun 10 kali, 20 kali, 100 kali dibacanya. Cobalah praktekkan. Jadi sudah dibacanya, diulangnya 3 kali ayat tadi. Amma yujibul mutarra iza da'ah, amma yujibul mutarra iza da'ah, amma yujibul mutarra iza da'ah. Lantas muncullah makhluk Allah membawa senjata tajam, terus memenggal leher si penjahat tadi. Orang itu pun mati, tergeletak. Subhanallah. Sesudah sholat, orang saleh ini assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Ditanyanya, man anta ya tura? Who are you? Kamu ini siapa? Dijawab oleh makhluk Allah ini, saya utusan Allah. Ana rasul man yujibul mutarra iza da'ah. Saya utusan Allah yang mengkabulkan, yang mengijabah doa orang yang terdesak bila orang itu berdoa. Tadi saya lagi di langit yang ke-7 sebenarnya. Kami dengar doamu. Lalu saya diarah membantu menyelamatkan engkau. Kali pertama kamu baca doa itu saya masih di langit yang ke-7. Kali yang kedua saya sudah di langit yang ke-4. Dari 7 ke 4. Kali ketiga saya sudah sampai di bumi, kerja pun sudah selesai. Orang ini pun sudah putus lehernya. Subhanallah. Coba lihat kecepatan malaikat ya. Amman yujibul mutarra iza da'ah. Amman yujibul mutarra iza da'ah. Amman yujibul mutarra iza da'ah. Dibacanya 3 kali mungkin 15 detik saja. 15 second saja. Dari langit ke-7 ke bumi dan kerja sudah selesai. Penting bagi orang mukmin mengetahui ayat seperti ini. Ayat tentang doa. Kita tak cukup berdoa saja. Kita karena berdoa seperti doa orang yang terdesak, yang terancam nyawanya seperti yang tadi. Nyawa kita terancam. Kita diancam oleh COVID-19. Marilah kita sama-sama menerapkan adab doa yang terdapat dalam suratul Namal ini. Insya Allah kalau kita serentak berdoa dengan mengamalkan doa tadi, apalagi kita mendoakan orang lain, apalagi kita pilih pula masanya berdoa, mungkin di ujung malam, mungkin di waktu sujud, insya Allah doa kita akan cepat dikabulkan Allah. Kalau orang itu menerapkan akhlak doa seperti yang terdapat dalam suratul Namal, insya Allah doanya akan diijabah dengan segera. Karena Allah berjanji ya, Allah berjanji. Amma yujibul mutarra iza da'ah. Makna senangnya ayat ini, Allah itu akan mengijabah doa orang yang terdesak saat orang itu berdoa. Jadi boleh dibuka tafsir Ibnu Katsir atau tafsir-tafsir yang lain berkenaan dengan doa orang yang terdesak tadi. Di Google, di internet banyak tuh ya. Kalau kita cari tentang doa orang yang berinteraksi dengan ayat 62 surah An-Naml. Mudah-mudahan Allah memberi kita rahmat. Mula-mula Allah mempertemukan kita lagi. Dan mudah-mudahan doa kita diijabah Allah. Marilah kita sama-sama mendoakan. Pastikan ayat ini lekat di hati kita. Seperti ayat suratul Baqarah tadi juga. Pastikan itu bertempat di hati. Demikian juga ayat surah An-Naml ini. Pastikan melekat dan bertempat di hati. Mudah-mudahan Allah selalu mendengar doa kita. Amin ya rabbal alamin. Inni uhibbukum fillah. Jazakumullah khaira wa barakallahu fikum. Astaudiukumullahu alladzi la tadhi'u indahu wada'i'uh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.